Kenapa kita harus kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mas Desmond udah minum tadi? Alhamdulillah sudah. Pakai tangan kanan, pakai tangan kiri nih, megang gelasnya. Alhamdulillah kebiasaan tangan kanan. Oke, itu airnya terlalu panas atau langsung diteguk? Biasanya air hangat kuku. Panas kuku ya. Iya. Itu sudah setidaknya ketika kita itu istilahnya contoh yang sangat simpel sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kadang kita kurang nyadar. Oh iya ya, ketika kita minum sudah pakai tangan kanan, kemudian ketika yang kita makan, yang kita minum itu terlalu panas, kita tidak meniupnya, kita nunggu dia dingin dulu sampai dia panas kuku kan, sampai dia hangat-hangat kuku. Itu sudah dari Rasul loh. Nah, cuman kadang kita kurang nyadarinya. Sebenarnya itu kita melakukan hal-hal yang sepele seperti tadi itu sudah nilai ibadah. Dan nilai ibadah. Nah, seperti itu. Jadi sangatlah penting bagi kita saat ini, kita betul-betul harus tahu dan harus kenal lebih dalam siapa sih Nabi Muhammad SAW. Dan sangat pas lagi rasanya ketika pada bulan ini kita masih berada di hampir pertengahan dan hampir akhir dari bulan Rabiul Awal ya. Sangat tepat sekali karena di bulan-bulan ini memang kita bercerita tentang kisah-kisah baginda Rasulullah SAW. Mas Dirman dan saudara-saudari pendengar suara kita, di dalam kehidupan kita ini di muka bumi ini itu ada dua jalan yang harus menjadi pilihan yang kita tempuh. Ada dua jalan dan tidak ada pilihan yang ketiga. Kita pelan-pelan aja, ada dua jalan dan tak ada pilihan yang ketiga. Senyum sebenarnya. Jalan yang pertama apa? Jalan pertama itu tentu jalan kebenaran atau jalan yang baik. Dan setiap jalan yang kebenaran itu tentu ada penunjuk jalannya toh. Nah, siapa penunjuk jalan itu? Pemimpin atau yang memberikan petunjuk kepada jalan yang kebenaran itu tentulah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, Mas Dirman udah berapa umurnya sekarang? Waduh, berat nih kalau berbicara umur. Kenapa berat? Beratnya apa? Berat ongkos. Terlalu tua. Udah jalan 34. Oke, terlalu tua untuk ukuran yang muda ya. Betul. 34. Selama 34 tahun, Mas Dirman udah pernah nampak Allah nggak? Belum atau memang kita tidak ditampakkan, memang kelemahan kita sebagai makhluk, memang kita tak mampu kita melihat Allah gitu kan. Sama aja saya juga dengan umur 50 tahun ini saya juga belum pernah ketemu dengan Allah. Saya belum pernah juga lihat Allah. Tetapi yakin nggak kalau Allah itu ada dengan kita? Yakin ya. Yakin nggak kalau setiap apa yang kita lakukan Allah melihat kita? Yakin. Walaupun kita tidak pernah lihat Allah. Nah, keyakinan itu cerita kita pagi ini. Kemudian juga, kenapa kita harus kenal dengan baginda Rasulullah SAW? Saya pengen nanya lagi. Lah, Mas Dirman kan umurnya 34. Kenal dengan Nabi? Tidak. Kok tidak? Gimana sih? Kenal sosoknya tidak. Baik, belum pernah ketemu gitu. Nah, saya juga belum pernah ketemu. Ketika kita ditanya, kenal Rasul? Ya kenal. Di mana bisa kenal? Ya ketika kita minum tadi itu kita sudah kenal Rasul. Cuman kita belum pernah bersua beliau. Seperti itu. Maka alangkah pentingnya bagi kita untuk mengenal sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke tadi. Jadi ada dua jalan dalam kehidupan ini yang harus kita pilih, karena sering kita mendengar seperti ini, hidup adalah pilihan. Ya kan, kita sering dengar hidup adalah pilihan. Nah, hidupmu ya tergantung atas pilihanmu seperti apa. Demikian juga dalam kehidupan ini. Ada dua jalan. Jalan yang pertama itu adalah jalan kebenaran dan jalan kedua adalah jalan kesesatan. Itu berlawanan terus ya, baik buruk, siang malam, nangis ketawa kan seperti itu. Jalan kebenaran itu datangnya dari Allah. Nah, kita tidak pernah nampak Allah, kita yakin Allah melihat kita. Nah, Allah itu memperkenalkan dirinya dengan yang sering kita ucapkan kata-kata la ilaha illallah.
Tiada Tuhan selain Allah. Allah memperkenalkan dirinya bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang wajib kita sembah. Allah adalah satu-satunya pencipta makhluk. Allah adalah satu-satunya menghidupkan kita. Allah adalah satu-satunya yang mematikan kita. Allah adalah satu-satunya pelindung kita. Allah adalah satu, segala-galanya adalah satu. Maka sebenarnya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ketika kita tak dapat melihat Allah, maka Allah itu mengirimkan utusan. Juru bicara Allah itu adalah utusan-utusan Allah. Siapa utusan-utusan Allah? Utusan-utusan Allah itu adalah para nabi dan rasul. Nah, tadi kita tanya, Mas Dirma udah pernah lihat rasul enggak? Belum, saya juga. Nah, kan? Karena beliau sudah sangat lama wafat dibanding kita. Gimana caranya supaya kita kenal dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosoknya, kemudian perilaku beliau, akhlak beliau. Nah, itu dia. Allah itu maha satu-satunya untuk menuju jalan kebaikan. Kemudian utusan dari juru bicara, utusannya Allah itu adalah para nabi dan rasul, dan kita adalah Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi rasul yang lain. Nah, karena kita tidak nampak nabi, belum pernah ketemu dengan nabi, maka juru bicara lagi atau perpanjang tangan dari nabi itu adalah para ulama, para kiai, para dai, para ustadz, para guru-guru agama.